Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya yang berjudul Manajemen Pendidikan SDN 10 Ulakan Tapakis. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Murni Afnita, NPM 18100 134 11041. Tempat tanggal lahir Pariaman 19 Oktober 1999, agama Islam, mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan, dosen pembimbing Dr. Sukmaneti MSI, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada bab 1 kita akan membahas yang pertama latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan observasi, dan manfaat observasi. Pendahuluan A. Latar belakang. Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Dengan pendidikan, berbagai bidang kehidupan dapat dirubah menjadi lebih baik. Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan pun sudah dilakukan, baik melengkapi sarana prasarana, meningkatkan profesionalisme guru, dana bantuan pendidikan, dan berbagai upaya lain yang menunjang meningkatnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan dapat dikatakan berhasil jika menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing serta memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa. Masalah yang sering dihadapi dalam dunia pendidikan adalah kualitas lulusan yang dirasa masih kurang, sehingga mereka sulit untuk bersaing dan beradaptasi dengan kehidupan yang serba kompetitif ini. Yang B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam observasi ini yaitu yang pertama, bagaimana manajemen organisasi sekolah di SDN 10 Ulakan Tapakis. Yang kedua, bagaimana manajemen kesiswaan di SDN 10 Ulakan Tapakis. Yang ketiga, bagaimana manajemen kepegawaian di SDN 10 Ulakan Tapakis. Dan yang keempat, bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di SDN 10 Ulakan Tapakis. C. Tujuan observasi. Berdasarkan perumusan masalah di atas, dapat dirumuskan tujuan observasi antara lain, yang pertama, mengetahui bagaimana manajemen organisasi di SDN 10 Ulakan Tapakis. Yang kedua, mengetahui bagaimana manajemen kesiswaan yang ada di SDN 10 Ulakan Tapakis. Yang ketiga, mengetahui bagaimana manajemen kepegawaian di SDN 10 Ulakan Tapakis. Dan yang keempat, mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di SDN 10 Ulakan Tapakis. D. Manfaat observasi. Bagi mahasiswa, yang pertama, mahasiswa sebagai calon guru dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan baru mengenai bagaimana manajemen pendidikan yang diterapkan di sekolah lewat observasi. Kemudian, mahasiswa mampu mengetahui bagaimana pihak sekolah mengupayakan kualitas pendidikan melalui penerapan manajemen pendidikan yang ada di sekolahnya. Selanjutnya, bagi guru, yang pertama, guru lebih mengetahui bagaimana melaksanakan manajemen pendidikan di sekolahnya dengan efektif dan efisien. Bab 2. Landasan teori. Manajemen yang digunakan secara resmi oleh Departemen Pendidikan Nasional seperti termuat dalam kurikulum tahun 1975 dan kurikulum kelanjutannya, diarahkan kepada tujuan pendidikan. Dapat diambil suatu kesimpulan definisi yaitu, manajemen adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada usaha kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi yang ada, manajemen menyangkut 3 unsur penting yaitu A. Usaha kerjasama, B. 2 orang atau lebih, C. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi manajemen pendidikan adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk pada usaha kerjasama 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya,
Pada bab 3, pelaksanaan observasi, kita akan membahas yang pertama, lokasi dan waktu pelaksanaan observasi, yang kedua, subjek observasi, yang ketiga, variabel observasi, dan yang keempat, teknik pengumpulan data. A. Lokasi dan waktu pelaksanaan observasi. Yang pertama, lokasi observasi. Dalam observasi ini, penulis mengambil lokasi di SDN 10 Ulakan Tapakis. Pelaksanaan observasi, penulis telah melaksanakan observasi selama satu kali, antara lain pada tanggal 17 Desember 2020. Kemudian melakukan serangkaian wawancara kepada guru kelas 5 sekolah SDN 10 Ulakan Tapakis melalui dokumentasi dengan informan. B. Subjek observasi. Subjek observasi yang penulis pilih adalah guru kelas 5 SDN 10 Ulakan Tapakis, yaitu Ibu Yulia Anggreni SPD. C. Variabel observasi. Variabel observasi adalah manajemen pendidikan berbasis sekolah yang bertumpu pada bagaimana cara pelaksanaan manajemen sekolah di tingkat sekolah dasar. Yang D. Teknik pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data mengenai manajemen berbasis sekolah adalah wawancara yang hanya melibatkan guru kelas 5 SDN 10 Ulakan Tapakis. Selanjutnya bab 4, hasil observasi. A. Manajemen organisasi di SDN 10 Ulakan Tapakis. Seperti gambaran yang telah terdapat pada PowerPoint, bahwasannya pemilik SD yaitu pemerintah, kemudian kepala sekolah Arisman SPD SD, selanjutnya komite sekolah, dan dilanjutkan kepada Dewan Guru. Yang pertama seksi kesenian Bapak Budiono, seksi PKK Rina Putri, seksi olahraga Siti Retnaningsih, seksi perpustakaan Widya Astuti Z, seksi UKS Rindi Karani, seksi pramuka Supardi, non-PNS atau tambah jam. Kemudian selanjutnya jumlah siswa sebanyak 192 peserta didik. B. Manajemen kesiswaan SDN 10 Ulakan Tapakis. Persyaratan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB di SDN 10 Ulakan Tapakis antara lain, yang pertama, setiap sekolah dasar wajib menerima calon peserta didik baru yang berusia 7 tahun ke atas sampai 12 tahun. Yang kedua, anak berusia 6 tahun dapat diterima apabila kuota belum terpenuhi. Yang ketiga, persyaratan calon peserta didik baru adalah menyerahkan akte kelahiran asli, 1 lembar fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah TK atau RA jika ada. Yang keempat, pelaksanaan calon peserta didik baru yang pertama, pendaftaran dilakukan pada tanggal 20 sampai 22 Juni pukul 8 sampai 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang B. C. Manajemen kepegawaian SDN 10 Ulakan Tapakis. Dalam melaksanakan mempertahankan pegawai, SDN 10 Ulakan Tapakis memiliki kriteria mana pegawai yang pantas untuk dipertahankan. Berdasarkan profesionalisme kerja. Hal itu diukur berdasarkan pengamatan observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, serta melihat hasil dan kualitas kerja. Kedisiplinan menghargai waktu dan mampu bekerja sama merupakan nilai tambahan bagi pegawai. Dalam menetapkan pegawai baru, strategi yang dilakukan oleh SDN 10 Ulakan Tapakis salah satunya adalah dengan pendekatan personal, lingkungan sosial, serta gender. Salah satu syarat yang digunakan SDN ini dalam penetapan pegawai misalnya saja guru. Mereka harus memiliki kualifikasi yang linear dalam bidang keilmuan yang digeluti dengan apa yang diajarkan. D. Kepemimpinan kepala sekolah SDN 10 Ulakan Tapakis. Dalam observasi kali ini, penulis melihat bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah SDN 10 Ulakan Tapakis termasuk dalam tipe demokratis. Dalam hal ini, kepala sekolah mengutamakan musyawarah apabila ada kendala di sekolah, baik yang menyangkut tentang administrasi sekolah, guru maupun siswa. Bapak Arisman SPD, selaku kepala sekolah di SDN 10 Ulakan Tapakis,
menggunakan pendekatan personal kepada pegawai-pegawai yang ada di sekolah. Beliau cenderung suka memberikan contoh terlebih dahulu agar pegawai sekolah yang lain mengikutinya. Dapat diambil contoh adalah ketika beliau ingin menerapkan kedisiplinan dan menghargai waktu, beliau mencoba untuk memulainya terlebih dahulu. Misalnya saja datang tepat waktu. Menurutnya, memberikan contoh merupakan gaya kepemimpinan yang selanjutnya, bab 5 yaitu penutup. A. Kesimpulan. Yang pertama, SDN 10 Ulakanta Pakis telah memiliki manajemen organisasi sekolah dasar yang sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Setiap seksi, kesenian, pramuka, olahraga, perpustakaan, dan sebagainya bertugas dalam ranahnya masing-masing, guna mencapai tujuan pendidikan dan visi misi sekolah. Yang kedua, dalam manajemen kesiswaan, pada dasarnya terdapat 4 kelompok manajemen, yaitu yang pertama, penerimaan siswa, yang kedua, ketatausahaan siswa, yang ketiga, pencatatan bimbingan dan penyuluhan, dan yang keempat, pencatatan prestasi belajar. Yang ketiga, dalam manajemen kepegawaian atau manajemen personil, ruang lingkupnya adalah perencanaan pegawai, memilih tenaga kerja atau pegawai yang tepat, cara menempatkan. Yang keempat, dalam observasi kali ini, penulis melihat bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah SDN 10 Ulakanta Pakis termasuk dalam tipe demokratis. Dalam hal ini, kepala sekolah lebih mengutamakan musyawarah apabila ada kendala di sekolah, baik yang menyangkut tentang administrasi sekolah, guru, maupun siswa. Bapak Arisman SPD selaku kepala sekolah menggunakan pendekatan personal kepada pegawai-pegawai yang ada di sekolah. Beliau cenderung suka memberikan contoh terlebih dahulu agar pegawai sekolah yang lain mengikutinya. Baiklah, sekian presentasi hasil laporan observasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.